Jadi kan ada dengar-dengar nggak temen kakak tuh ada yang kayak kurang suka atau nggak dapet juara atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Halo teman-teman teman-teman Spen Spen Salut. Salut, welcome to Spen Salut channel. Ketemu dengan Saya Rema Julia Kanza. dan saya si Prabua. Jadi kami di sini itu untuk berbagi pengalaman kami masing-masing selama kita Beraktivitas di Spen Salut, Sekolah SMP Negeri 1 Lubuk Dalam. Kemarin kan SMP Negeri 1 Lubuk Dalam atau Spen Salut pertama kalinya mengadakan kelas meeting menyanyi lomba solo setelah beberapa tahun tidak aktif kelas meetingnya karena masa pandemi. ya. Jadi kakak sebagai pemenang juara satunya, gimana sih perasaan kakak? Ya pasti rasanya itu nggak nyangka ya kan, apalagi pertama kali nih mengikuti kelas meeting. Kelas meeting dulu juga ada sih, tapi karena itu nggak ikut serta ya kan. Jika kakak ada niat memang pertama-tama itu ikut mendaftar, apalagi lomba nyanyi, kakak juga mempunyai bakat menyanyi, jadi kakak itu mendaftar ya kan. Jadi rasanya itu pertama nggak nyangka, apalagi bangga, apalagi bisa dilihat sama orang tua yang pas pulang situ. Waktu itu kita kan bagi rapot tuh, jadi yang melihat banyak, ya bisa membanggakan juga orang tua, ya bangga sih sama diri sendiri juga. Jadi itu kakak juga mendapat juara kelas ya kak? Iya. Jadi kakak udah dapat juara kelas dan dapat juara satu kelas meeting. Oke. Jadi ayo dong kak bagi tipsnya supaya kita semua tuh juga bisa kayak kakak. Tipsnya gimana ya? Biasa aja sih, kalau itu setiap pagi itu pasti minum air hangat, walaupun sekarang udah mulai jarang ya, makanya sekarang udah agak serak-serak gitu suaranya. Terus kurang-kurang yang namanya itu makanan kayak goreng-gorengan, apalagi kan sekolah ini pasti ada juga menyediakan makanan kayak cemilan gorengan, itu kakak batasi sih. Oke, berarti makan gorengan boleh tapi harus dibatasi. Iya. Nah, jadi kakak kan udah dapet juara satu kelas mininya tuh. Jadi kan ada dengar nggak temen kakak tuh ada yang kayak kurang suka atau nggak dapet juara atau kayak mereka tuh merasa cemburu, iri dan kayak dengar dari orang kalau ih ini ya masa sih si Sipro juara satu kelas meeting gitu. Kayaknya masa sih kayak perasaan nggak cantik deh suaranya ada kayak yang bilang kayak gitu. Puji Tuhan sih nggak ada sih yang ngomong kayak gitu, karena aku tuh selalu menjaga solidaritas sama teman-teman, kayak yang menyapa, yang ya aku tuh kalau teman-teman kan kalau kita milih-milih itu pasti ada yang kayak merasa nggak senang gitu ya kan, tapi aku ya nggak ada sih aku dengar-dengar kayak gitu, karena mereka kayak senang aja, selamat ya sih Pra, bagi dong hadiahnya, pasti banyak juga sih kalau kayak gitu, kalau lewatnya kan pasti selamat sih Pra gitu, aku senang juga sih. Berarti merasa pertemanannya itu kuat dan solidaritasnya. Nah, jadi itu kan kakak udah kelas 9 ya sekarang kan, sebentar lagi juga tamat dan dengan bakat kakak menyanyi juga kan, kakak pikirannya tuh sekolah lanjutnya itu ke SMA atau SMK? Aku sih baru mikir-mikir itu masuk SMK atau SMA itu baru sekarang ini sih, baru kelas 9 ini baru mikir-mikir mau kemana. Jadi aku tuh berpikir ke orang tua sebenarnya nyuruhnya ke SMK, tapi kakak itu berpikir tuh niatnya ke SMA, karena kakak itu kan mengambil jurusan IPA karena ada kaitannya dengan cita-cita kakak sebagai dokter gitu. Jadi kakak itu ngambil jurusan IPA, apalagi kayak kakaknya kakak itu bilang gini, udah ambil jurusan IPA aja, biasa aja kok, nggak susah, karena kan banyak yang bilang susah loh IPA itu, nanti itu gitu. Juga teman-teman kakak bilang udah IPA aja, kamu itu bisa kok gitu. Jadi kakak itu sekarang targetnya ambil ke SMA sih, karena kayak kalau SMK itu kan kakak itu dibilang orang tua udah lah ambil aja kayak jurusan menjahit gitu, karena kan dia itu apa namanya, Pasti ada nanti tuh mendapatkan iya penghasilan selalu pasti jalan gitu selalu penghasilannya ya jalan. kan. Kalau kita tua pun pasti ada gitu apa namanya, cara-cara kita menjahit waktu muda masih Selagi kita teringat masih gitu. pandai Jadi menjahit, kita nggak tertarik sih, jadi kita itu ngambil SMA jurusan. Oke, berarti em, yang hanya kakak ngambil SMA dan jurusan IPA tuh karena juga banyak yang memberi semangat supaya kita ngambil jurusan itu dan sejalan dengan cita-cita. Pesan kakak untuk adik-adik kelas yang kan sekarang kakak juga udah kelas 9, udah mau tamat ya kan. Jadi ada nggak pesan kakak buat yang
yang kelas 7 kelas 8 ya, termasuk saya sedikit gitu ya kan. Kayak apa itu pesannya? Pesannya itu ya salah satunya jangan gengsi. Jangan gengsi, jangan dulu namanya pacaran yang menyukai lawan jenis ya kan. Sekarang kan lagi dunia zaman now, sekarang udah Bucin-bucin ya kan ya. bucin-bucin, udah ada sosmed, pasti nanti chat-chatan gitu-gitu kan, hai gitu. Itu dijauhi dulu. Terus yang insecure, yang zaman sekarang kata-kata insecure yang kayak nggak pede gitu, itu dijauhin. Terus niat belajarnya itu harus kuat gitu, harus besar Harus gitu. optimis Ya, gitu. apalagi kita tuh menjalani masa muda itu cuma sekali, nanti penyesalan itu apa ya kan? Itulah salah satunya itu. Gengsinya itu dikurangi, niat belajarnya diperkuat lagi. Ya. Resolusi kakak di tahun 2022 yang ingin dicapai itu, yang ingin dicapai itu pasti banyak ya kan sebenarnya. banyak sebenarnya. Salah satu itu ya semoga kedepannya diberikan kesuksesan supaya niat belajarnya makin besar gitu ya, makin kuat gitu ya kan. Baru kedepannya itu menjadi pergaulan yang kayak apa gitu, yang lalu bebas gitu ya kan, pergaulannya yang biasa-biasa aja tapi bagus. Untuk Kanja nih, kan apalagi juara umum nih, juara umum 1, apalagi kelas itu juga kan juara umum 1, Iya. tapi orang nggak tahu ya kan, paling Karena masih online. ya karena online. Sekarang nih kelas 8 nih baru pertama kali mendapatkan juara umum, diumumkan langsung sama semua orang tua, wali kelas gitu ya kan, banyak yang melihat. Gimana sih perasaan kamu itu gimana? Pertama tuh nggak nyangka bisa mempertahankan juara 1 umumnya. Kan dulu kelas 7 memang juara umum, cuman kayak itu masih kayak nggak diumumkan gitu. Jadi yang tahunya cuma gitu ya kan, paling ini yang tahu cuma teman sekelas gitu ya kan. Itu yang kelas itu udah seneng gitu kan. Kalau SD pernah nggak dapat juara juga? SD dari kelas 1 sih alhamdulillah dapat juara. Iya, berarti sekarang tuh alhamdulillah juga masih bisa mempertahankan yang juara 1 umumnya di Karena kelas persaingan 8. itu sulit ya kan? Iya, mempertahankan lebih sulit daripada mencapai juga sulit, cuma mempertahankannya itu lebih sulit lagi gitu. Pasti perasaannya kan senang, terus orang tua juga bangga juga, dan kayak ngerasa kayak bersyukur banget gitu. Berarti ini rezeki yang dikasih dari Tuhan. Bersyukur aja. Terus gimana sih apa cara tips untuk mempertahankannya? Yang pertama tipsnya itu pastinya kalau kita mau dapat juara tuh kita tuh harus rajin belajar nih kan. Ya. Yang kedua tuh sebisa mungkin kalau materi kita yang nggak mengerti di pelajaran kita tadi, pelajaran harian biasa, itu diulang lagi di rumah gitu, diperdalam lagi, terus kita bikin contoh soalnya gitu biar kita makin ngerti. Apalagi kayak soalnya soal matematika kita nggak ngerti, matematika kayaknya sering nggak ngerti karena misalnya tuh kayak mungkin kita sekarang tuh kayak agak sulit mengerti karena lagi di masa offline kemarin kan sulit banget mengerti tuh karena rumusnya gitu. Ya karena juga kan lewat Android masih kan, jadi itu kayak agak susah. Tapi ya intinya tuh kita tuh harus belajar mandiri sendiri ya kan ya ya. sih. Ya. Terus kayak kamu tadi tuh nanya gimana sih menanggapi teman-teman, ada enggak gitu? Kalau kamu sendiri ada enggak gitu yang kayak teman-teman yang mau menjatuhkan kamu atau gimana? Ada enggak? Terus gimana nih kamu menanggapi mereka? Jadi tuh pertamanya itu ya nggak ada sih sebenarnya, tapi kan kalau misalnya ada dia itu bukan iri tapi kayak kenapa ya aku nggak bisa jadi dia, mungkin dia kayak insecure, mengeluh seperti yang kakak bilang tadi. Sebenarnya tuh nggak bagus kalau kita tuh pengen kita meraih yang kayak kita ingin kayak orang lain, atau kita ingin meraih supaya kita tuh lebih meningkat lagi prestasinya, itu kita tuh kayak berusaha dan berdoa, pokoknya kita tuh ikhtiar tawakal. Jadi tuh kayak ya kalau mengeluh sama insecure sebenarnya ada gunanya, tapi kita tuh harus berubah ya, jangan kayak cuma iya aku tuh nggak bisa ya gini ya, itu nggak ada gunanya sih. Dan tipsnya yang tadi tuh masih banyak sih sebenarnya. Kalau misalnya kita lagi ujian gitu, itu sebisa mungkin kita tuh kayak belajar pastinya kan kak. Terus jangan pernah lah kayak malas gitu. Tapi boleh sih misalnya kayaknya semua orang pasti pernah malas lah. Karena aku sendiri pernah malas juga kayak aku malas banget kerjain tugas gitu, kayak capek gitu. Boleh berhenti, boleh istirahat, bukan berhenti ya istirahat, tapi harus ada yang larang juga ya kan. Kita harus ingat kita istirahat bukan berhenti. Jadi kayak walaupun kita capek boleh istirahat, tapi jangan lupa gitu, kita tuh harus tetap belajar.
kamu ini kan udah kelas 8, lagi kelas 9. Ada nggak udah kepikiran nggak udah mau masuk kemana nih? Lanjut ke SMA atau SMK, udah kepikiran nggak? Sebenarnya sih udah. Aku mikir tuh mau sekolah di SMA yang cukup ternama di Pekanbaru, Iya, mau ngambil jurusan IPA karena aku juga itu orang tua dukung, terus teman-teman juga pada bilang nggak apa itu nggak apa-apa. Kami yakin kok kamu tuh bisa iya, gitu kan. banyak yang dukung juga. Iya, banyak yang dukung kayak ya kamu kan juara gitu ya, pokoknya kayak menambah kita jadi tuh kayak lebih yakin untuk ambil bidang IPA dan kayak lebih gimana ya, orang tua juga kayak yang penting tuh usaha dijalani aja dulu gitu kan. Jadi tuh kayak ya ambil IPA dan sejalan juga jurusan IPA dengan cita-cita aku jadi dokter, berarti kita cita-cita Iya, sama, sama. berarti sejalan gitu. Oke. Terus buat pesan-pesan nih buat adik kelas 7 gitu ya nantinya, apa nih? Pesannya itu pertama ya lebih kayak jangan pernah kayak malas banget gitu Mengeluh. belajar, jangan mengeluh, jangan insecure. Semua manusia itu nggak ada yang sempurna loh gitu kan, Iya. sempurna hanya milik Tuhan gitu. Dan yang paling penting itu tanamkan percaya diri, jangankan itu kita juga harus percaya diri kan. Iya. Terus kayak pesan untuk yang lainnya tuh kayak kita tuh ya intinya tuh jauhi juga bucin-bucin, banyak pacaran gitu. Iya, Dan menyukai. bermedsos tuh boleh, cuman kayak dibatasi. Iya. Dan gunakan tuh lebih bijak lagi tuh Androidnya gitu, kayak buat cari-cari materi yang maksudnya tuh kita tuh belajarnya tuh nggak berpaku di buku aja gitu. Iya. Kayak kita tuh bisa lihat lewat kayak YouTube, pokoknya aplikasi-aplikasi belajar online lainnya gitu, walaupun berbayar atau gratis itu. Oke. Apa nih resolusi kamu di tahun 2022 ini? Oke, pertamanya itu untuk kita aku pengen bisa mempertahani juara satu umum. Jadi yang kedua itu bisa kayak meningkatkan nilai supaya bisa diterima di sekolah impian. Dan sekolah impian aku tuh juga kayak kita tuh harus bisa banyak prestasinya supaya bisa masuk situ karena kan dipilih-pilih gitu. Dan yang ketiga aku juga pengen kayak gimana ya, lebih optimis dan lebih giat, bisa menanamkan dalam diri aku sendiri buat lebih optimis dan lebih giat, karena sampai kapanpun pasti kita butuh ilmu terus karena ilmu kita nggak berhenti sampai di sini. Dan yang lainnya tuh kayaknya ya kayak pengennya tuh kita tuh kayak lebih gimana ya, lebih bisa mengurangi medsos sih karena kayaknya payah gitu nguranginya. Sulit banget memang sih. Dan kalau bisa tuh aku bisalah mendapat beasiswa di kedepannya nanti dengan prestasi-prestasi yang diraih gitu. Kayaknya kita berdua sama lah ya kan Kak, karena kan sama-sama cita-cita nih tadi kan. Jadi ya kayaknya beasiswa tuh memang penting banget sih. Kita udah berbagi pengalaman kita ini sama teman-teman SPN Salut ya kan. Iya. Dan jangan lupa tadi dicatat tuh tips-tipsnya. Terus ya tips dari aku dan dari Kak Sita. Oke, jadi untuk teman-teman SPN Salut jangan lupa subscribe, like, dan komen. Apalagi yang bisa kita lakuin untuk lain kalinya ya kan. Iya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dan dadah.